Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Safinatun Najah dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A. Di sini saya ingin membuat video praktik ibadah bertayamum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Effendi, FPD. Tayamum merupakan cara menghilangkan hadas sebagai pengganti wudhu karena sebab-sebab yang memaksa. Orang tidak boleh melakukan tayamum selagi dirinya dan keadaannya masih memungkinkan untuk menemukan air. Tayamum dilakukan pada saat peristiwa-peristiwa kritis seperti tidak ada air, dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan perjalanan. Tayamum hanya berlaku untuk melaksanakan satu sholat wajib. Jadi, jika ingin melakukan atau melaksanakan sholat wajib lagi, kita harus bertayamum kembali, walaupun tayamum kita belum batal. Beda halnya jika kita bertayamum untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi, satu kali bertayamum bisa untuk melaksanakan beberapa sholat sunnah. Sebelum melakukan tayamum, ada baiknya kita mengetahui dulu beberapa syarat bertayamum. Yang pertama, sulit menemukan air. Jadi, jika kita sudah mencari air di lingkungan sekitar tapi tidak dapat ditemukan juga, maka kita boleh melakukan tayamum. Kemudian yang kedua, menggunakan debu atau tanah yang suci. Jadi, sebelum bertayamum, pastikan debu atau tanah yang kita akan gunakan untuk bertayamum sudah suci atau tidak memiliki najis. Dan perlu diingat bahwa debu atau tanah yang kita gunakan untuk bertayamum hanya dapat digunakan satu kali. Jadi ketika kita ingin bertayamum kembali, kita harus berpindah tempat atau mencari tanah debu yang suci lagi. Kemudian yang ketiga itu mengetahui tata cara tayamum. Jadi alangkah baiknya ketika kita ingin melakukan tayamum, kita sudah mengetahui atau mencari tahu terlebih dahulu bagaimana cara melakukan tayamum yang baik sesuai syariat Islam. Kemudian yang keempat, bertayamum memasuki waktu sholat. Jadi ketika sudah memasuki waktu sholat tapi kita tidak dapat menemukan air, maka kita boleh bertayamum sebagai pengganti wudhu. Kelima itu menentukan arah kiblat. Jadi ketika kita sedang dalam perjalanan jauh atau musafir, kita langkah lebih baiknya menentukan kiblat yang benar itu di arah mana, baru kita melakukan tayamum. Sebelum melakukan tayamum, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tempelkan kedua telapak tangan kita ke media bertayamum, entah itu tanah yang suci atau debu yang suci. Di sini saya menggunakan media dinding sebagai media untuk bertayamum. Baik, kita tempelkan kedua telapak tangan kita ke dinding. Selanjutnya kita membaca niat bertayamum, yaitu nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian kita angkat telapak tangan kita dari dinding, kita kibaskan atau kita tiup seperti ini kibaskannya. Tujuannya mengibas-kibaskan tangan seperti ini agar debu yang menempel itu menjadi tipis dan tidak terlalu tebal. Kemudian setelah itu kita usap wajah kita seperti saat berwudu. Setelah itu kita tempelkan kembali telapak tangan kita ke dinding sama seperti tadi. Kemudian kita kibaskan kembali agar debunya tidak terlalu tebal yang menempel. Kemudian kita usapkan ke tangan dari sini sampai siku seperti saat kita berwudu, seperti ini. Kemudian yang sebelah kiri juga seperti itu. Nah, setelah itu berarti tayamum kita sudah selesai, dan selanjutnya dilanjut dengan membaca doa selesai berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Kemudian perlu diketahui juga ada 4 rukun bertayamum. Yang pertama, niat dalam hati, kemudian mengusap wajah,
kemudian mengusap kedua tangan hingga siku, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi itulah tata cara melakukan tayamum jika kita dalam keadaan kritis seperti tidak ada air, dalam keadaan sakit, atau dalam perjalanan jauh. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.